Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends. I hope all of you are in good condition ya. Okay, today we'll present about project-based learning. I am Yeni Lydia Rifa as first presenter and Ahmad Subro as second presenter. Okay, I will start this presentation. What project-based learning? Project-based learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an authentic, engaging, complex question, problem, or challenge. Jadi, di sini project-based learning adalah sebuah media pembelajaran di mana siswa yang terlibat dalam media tersebut. Maksudnya, di sini siswa yang membuat membuat contohnya sebuah karya ilmiah. Jadi di sini media ini melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi. Nah, jadi media ini itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan atau telah ditentukan oleh guru yang mengajar. Jadi si guru ini dia itu mengasih sebuah waktu, mengasih sebuah ide atau tema yang harus ditentukan atau yang harus dibuat oleh siswa dalam membuat sebuah media tersebut. Jadi di sini media ini itu bisa mengeksplor bagaimana sih keterampilan siswa, bagaimana kehebatan siswa dalam menganalisis, atau bagaimana keberhasilan mereka dalam membuat produk. Jadi ketika mereka selesai membuat media yang mereka bikin, mereka akan mempresentasikan media tersebut di hadapan semua teman-temannya dan di hadapan semua guru. Jadi di situ kita akan menganalisis bersama-sama apa sih media yang dibuat oleh murid tersebut, kayak gitu. Okay, next slide. Here are steps for implementing project-based learning, which are detailed below. 1. Start with essential questions. 2. Design a plan for the project. 3. Create a schedule. 4. Monitor the students and the progress of the project. 5. Assess the outcome. 6. Evaluate the experience. Okay, first start with the essential question. The question that will launch a project-based learning lesson must be one that will engage your students. It's greater than the task at hand. It's open-ended. It will pose a problem or a situation they can tackle, knowing that there is no one answer or solution. Maksudnya di sini pertamanya kita menentukan pertanyaan mendasar. Jadi pembelajaran itu bisa dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pengajar harus mencoba untuk memperjelas topik yang akan digunakan untuk peserta didik. Okay, next slide will be continued by Ahmad Subro. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang, di sini saya akan menjelaskan tentang the sake a plan for the projects.
when designing the projects, it is essential that you have in mind which content standards will be addressed and fulfill the student in planning. They will feel ownership of the project when they are actively involved in decision making. Yang artinya pada pembahasan kali ini yaitu tentang rancangan rencana untuk proyek. Ketika mendesain proyek, penting yang diinginkan kita yaitu standar konten akan diatur. Pada hal ini melibatkan mahasiswa dalam perencanaan. Ketika melibatkan dalam perencanaan, mereka akan merasa kepemilikan proyek saat mereka aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketika sudah aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, pilih kegiatan yang mendukung pertanyaan dan menggunakan kurikulum. Dengan apa? Supaya demi mendorong proses tahu apa materi dan sumber daya yang akan diakses kepada siswa untuk membantu design a timeline for projects components. Realize that changes to the schedule will happen. Be flexible, but help the student realize that a team will come when they need to finalize their thoughts, findings, and evaluation. Materi selanjutnya, materi pada sebelumnya kita membahas tentang perencanaan rancangan. Ketika sudah kita membuat perencanaan rancangan, di sini pada materi selanjutnya itu membuat jadwal. Desain timeline untuk komponen proyek. Sadarilah bahwa perubahan jadwal akan terjadi secara fleksibel, tapi untuk membantu siswa menyadari bahwa waktu akan datang ketika mereka perlu menyelesaikan pikiran, temuan, dan evaluasi mereka. Mahasiswa perlu ketika ingin membuat jadwal dengan efektif perlu yang namanya waktu dan juga perlu penyesuaian dengan pikiran yang mantap, stabil, dan juga pertemuan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, sehingga menimbulkan dalam mereka itu dalam mengerjakan membuat jadwal menimbulkan evaluasi. Monitor the student and the progress of the project. To maintain control without preventing students from taking responsibility for their work. Follow this step. Materi yang keempat yaitu monitor mahasiswa dan kemajuan proyek. Untuk menjaga kontrol tanpa mencegah siswa dari melakukan tanggung jawab atas pekerjaan mereka, di sini mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, fasilitas proses dan cinta belajar. Memfasilitasi proses sehingga mereka bisa senang untuk belajar. Selanjutnya yaitu ajarkan siswa cara bekerja secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu rancangkan peran fluida untuk anggota kelompok. Rancangan untuk anggota kelompok. Yang keempat yaitu memilih mahasiswa, memilih peran utama mereka
Tetapi di sini mereka harus bertanggung jawab dan interaktivitas untuk semua dalam peran kelompok. Yang kelima yaitu ingatkan mereka untuk bahwa setiap bagian dari proses adalah untuk masing-masing individu dan kebutuhan masing-masing. Dalam kebutuhan masing-masing di sini akan keterlibatkan total siswa. Yang keenam yaitu memberikan sumber daya dan panduan terhadap mahasiswa. Assess the outcome. Assessment meets many needs. It provides diagnostic, feedback, help educators set standards, allow one to evaluate progress and relate that progress to other. 5 selanjutnya yaitu menilai hasil. Ketika mahasiswa sudah menyelesaikan langkah-langkah, mahasiswa harus menilai hasil. Dalam menilai hasil ini harus memenuhi banyak kebutuhan. Itu menyediakan umpan balik diagnostik, harus melakukan umpan balik bagi mahasiswa untuk membantu pendidik menetapkan standar. Kemungkinan dalam hal ini satu untuk mengevaluasi kemajuan dan menghubungi itu kemajuan kepada orang lain. Untuk mengevaluasikan kemajuan terhadap atau menghubungi kemajuan terhadap orang lain, sehingga memberikan umpan balik siswa tentang bagaimana mereka memahami informasi dan apa yang mereka perlu. Ketika memberikan umpan balik, mahasiswa itu harus memerlukan informasi yang terkait dalam umpan balik kepada orang lain. Evaluate the experience. Little time for reflection is available in the busy schedule of the school day. Yet reflection is a key component of learning. How do we expect our students to synthesize knowledge if they are not given time to reflect on what they have discovered? Oke, sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.